Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan. Perkenalkan, nama saya Titi Fatmawati. Saya Rika Komalasari. Saya Yusi Puji. Di sini kami akan membuat alat peraga pembelajaran matematika SD. Kami mengambil tema satuan waktu, yaitu kami akan membuat alat peraga berupa jam. Untuk video lebih jelasnya, kita simak video berikut ya. Baik, sekarang kita ke alat dan bahan terlebih dahulu. Yang pertama ada kardus bekas, kedua kertas manila, ketiga kertas origami, 4 pulpen, 5 jangka, 6 lem, 7 jarum pentul, 8 karet gelang, dan gunting. Total dari pembuatan media alat peraga jam ini membutuhkan biaya sebanyak Rp25.000. Baik, sekarang kita akan masuk ke proses pembuatannya. Di sini Rike sedang membuat lingkaran menggunakan jangka. Kenapa membuat lingkarannya harus menggunakan jangka? Karena supaya lingkaran yang dibuat itu bulat sempurna. Nah, setelah lingkarannya jadi, di sini Titi akan memotong kardusnya sesuai dengan gambar tadi, yaitu gambar lingkaran yang telah dibuat. Sambil menunggu Titi selesai menggunting lingkaran, di sini saya inisiatif membuat angka dari jam 13 sampai jam 24 untuk ditempelkan pada lingkaran tersebut jika sudah selesai. Setelah pola lingkaran dibuat, di sini sedang balikkan sedikit. Nah, sekarang pada pola lingkaran tersebut kita tempelkan origami yang berwarna biru. Nah, diberi lem dulu pada saat akan menempel pada origaminya supaya menempel. Nah, dipaskan untuk bulatan origaminya dengan bulatannya. Nah, itu kita sedang menempel. Nah, sudah hampir bulat sempurna untuk ditempelkan pada lingkarannya, tapi dirapihkan lagi supaya lebih rapih dan bulatnya lebih sempurna. Di sini Rike juga akan membuat angka dari angka 1 sampai angka 12, yaitu dibedakan. Di sini angka 1 sampai angka 12 menggunakan warna hitam. Nah, di sini juga Titi ikut membantu membuat angkanya. Nah, setelah selesai digunting, kemudian kita coba paskan angkanya dalam lingkaran. Nah, di sini ada beberapa angka yang sudah jadi. Nah, angka yang berwarna merah pun sudah selesai semua, tinggal kita gunting. Karena angka yang berwarna hitam sudah selesai, jadi di sini Titi dan Rike akan menempelkan angkanya pada jam.
Di sini Rike dan Titi menempelkan kertas asturo pada sisa kardus yang berbentuk kotak. Kardus yang sudah ditempel manila ini nanti akan dijadikan sebagai media untuk ditempelkan alat peraga jamnya. Nah, di sini proses penempelan kertas manila pada kardusnya ini dibantu oleh Titi. Dirapihkan, lalu diberi lem pada kardus, kemudian manila yang juga dilipat serapi mungkin. Kemudian dilem lagi, dirapihkan dan dibantu oleh Rike. Ini adalah proses pengeringan lem pada papan peraga. Nah, ini pada saat penempelan bagian angka yang berwarna merah. Nah, di sini saya membuat jarum jam dari kertas lipat. Nah, dilipat tuh sesuai bentuk yang kita inginkan, ada menit, detik, dan jam satuannya. Nah, di sini pada saat penempelan hurufnya, huruf dalam kata papan waktu. Nah, ini tempel, diberi lem terlebih dahulu. Kita membentuk hurufnya dengan kertas lipat. Setelah judul sudah ditempel semua dan sudah kering, sekarang kita menempelkan alat peraga jamnya. Nah, diratakan, kemudian kita terlebih dahulu pasang jarum jamnya. Nah, di situ dikaitkan dengan jarum pentul. Nah, supaya sekalian mengaitkan alat peraga jamnya juga. Nah, di sini Titi sedang membuat tambahan hiasan untuk ditempel di papan peraga menggunakan kertas lipat agar papan peraga terlihat lebih menarik.
Ini pada saat pemotongan kertas origami sebagai latar untuk ditempelnya soal agar lebih menarik. Nah, setelah kertas sudah selesai dibentuk sesuai keinginan, saatnya kita menempelkan. Ini ada 3 soal, kemudian ada penjelasan sedikit tentang materi satuan waktu. Nah, ditempel dengan latar yang tadi yang sudah dipotong sesuai keinginan. Nah, kemudian kita tempel pada papan waktunya. Satuan waktu adalah salah satu cara yang digunakan manusia untuk mengukur suatu durasi tertentu, seperti jam, hari, bulan, bahkan menit, hingga detik. Satuan waktu adalah salah satu cara yang digunakan manusia untuk mengukur suatu durasi tertentu, seperti jam, hari, bulan, bahkan menit, hingga detik. Dan di sini ada salah satu contoh dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada 1 tahun 12 bulan, 1 bulan 30 hari, ada yang 28, 29 hari, bahkan ada 31 hari. Di sini ada 1 hari 24 jam, 1 jam 60 menit, 1 menit 60 detik. Ada lagi 1 jam 3600 detik. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Rike Komalasari. Saya Rike Komalasari akan menjelaskan tentang satuan waktu. Di sini ada alat peraga namanya papan waktu. Saya akan menjelaskan mengenai jelaskan tentang jam ini. Di sini ada detik, angka jam sama angka jam dalam 24 jam. Di sini ada 3 jarum. Yang pertama ada jarum kecil menunjukkan satuan waktu jam, yang sedang menunjukkan satuan waktu menit, dan yang paling panjang ini menunjukkan satuan waktu detik. Yang pertama kita akan memeragakan detik dulu. Nah, 1 detik, 1 menit itu 60 detik. Jadi misalkan nih 1 menit ya, kita ke sini dari angka 12 muter 1 detik, 2 detik, 3 detik sampai ke sini, kembali lagi ke angka 12 jadi 60 detik. Ini ada satuan menit. Contohnya di sini dari awal di 12 ini nih, yang kelihatan gak sih? Nah iya, kalau misalkan kan tadi kan udah ya ini apa detik. Kalau misalkan udah muter kembali lagi ke awal, ininya berubah nih ke ini menit yang di sini. Jadi 1 menit. Nah dalam di sini kalau misalkan loncatan di sini tuh ada 5 menit. Berarti nanti bergerak ke sini. Dan seterusnya. Udah. Selanjutnya saya akan menjelaskan satuan jam. Dalam 1 hari kan ada 24 jam. Nah, kita diawali dari angka 1, 2, 3, 4, 5 dan sampai angka 12. Nah, nanti untuk siang hari kita diubah menjadi angka 13, 14, 15, 16, 17 dan sampai untuk malam sampai 24. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Yusi Puji Pamusti. Nah, sekarang kita akan masuk ke contoh soal. Di sini ada 3 contoh soal. Soal yang pertama yaitu penulisan notasi 24 jam untuk pukul 10:23 malam adalah. Nah, sekarang kita akan cari dulu jamnya. Jamnya menunjukkan pukul 10. Nah, berarti jika mencari jam kita harus gerakan dulu menggunakan alat peraga ini ya, dicoba. Nah, untuk jarum yang menunjukkan satuan waktu jam yaitu berarti jarum yang paling kecil ya ini. Nah, untuk angkanya dari angka 1
yang berwarna hitam ini, angka yang berwarna hitam ini dari angka 1 sampai 12 itu menunjukkan waktu, satuan waktu dari waktu pagi hingga siang, jam 12 siang. Nah, untuk selanjutnya seperti angka 13, 14 ini menunjukkan waktu sore. Nah, mulai dari angka 18 sampai angka 24 itu menunjukkan malam. Berarti jika mencari angka 10, jam 10 malam itu kita menggunakan waktu atau angka yang berwarna merah. Nah, sekarang kita coba kita hitung dari jam 12 siang saja ya. Setelah jam 12 kita lanjut hitung ke jam 13. Kenapa ditulisnya jam 13? Karena di sini sudah menunjukkan waktu siang dan sama saja dibacanya itu sama saja jam 1, tetapi penulisan notasinya itu angka 13, tetapi sama saja dibacanya jam 1 ya. Sama saja di sini juga setelah angka 13 ada angka 14, jam 14. Jam 14 ini sama saja dengan jam 2, tetapi penulisan notasinya yaitu jam 14. Nah, sekarang kita hitung nih. Setelah jam 13 kan jam 1. Nah, sekarang 14 jam 2, 3, 4, 5. Nah, di sini pukul 17, jam 17 sama saja dibaca jam 5. Nah, jam 5 ini sudah menunjukkan waktu sore. Berarti kita juga menggunakan angkanya 17, bukan 5, tetapi dibacanya jam 5. Nah, setelah jam 5 ini kita lanjutkan ke jam 5, jam 17 ini lanjut ke jam 18. Nah, jam 18 ini sudah menunjukkan waktu malam. Nah, setelah jam 18 kan sama saja dibaca jam 6. Nah, kemudian setelah jam 6 kita lanjut lagi ke jam 7 malam. Tuh, jam 7 malam ditulisnya pukul 19. Kemudian jam 7 malam lanjut lagi, jam 8 malam tulisnya pukul 20. Kemudian jam 9 malam ditulisnya pukul 21. Kemudian jam 10 malam ditulisnya pukul 22. Jadi di sini untuk penulisan jam 10 malam itu berarti ditulisnya jam 22. Sama saja tetapi dibaca jam 10. Karena sudah malam jadi notasinya berubah. Jadi ditulisnya jam 22. Nah, sekarang kita sudah ketemu nih ya jamnya. Untuk penulisan jamnya jam 10 malam ternyata jam 22. Sekarang kita akan menulis menitnya ya, karena di sini soalnya jam 10 lewat 23 menit. Nah, kemudian kita mencari menitnya. Ingat ya, jika mencari menitnya kita harus menggunakan jarum jam yang berukuran sedang. Nah, kita arahkan. Baik, sekarang kan kita sedang mencari menitnya ya, lewat 23 menit. Nah, kita arahkan dulu jarum yang sedang ini. Kalau ingin mencari menit berarti menggunakan jarum yang sedang ini ya. Jarum yang sedang ini menunjukkan pukul 12 terlebih dahulu. Nah, di sini lewatnya 23 menit. Nah, jadi supaya lebih mudah jika dari jarum yang sedang ini menunjukkan angka 12 berpindah ke angka 1 ini berarti sudah lewat 5 menit. Karena apa? Karena dari angka 12 ke angka 1 ini ada garis yang terdapat 5 garis, yaitu yang dimana satu garis ini menandakan 1 menit. Nah, karena itu jika dari angka 12 pindah ke angka 1 itu kita anggap sudah 5 menit, karena di dalam angka 12 dan angka 1 itu ada 5 garis yang berisi satu garis itu 1 menit dihitungnya ya. Oke, sekarang kita hitung dulu dari angka 12 nih. Dari angka 12 berpindah ke angka 1 berarti
5 menit. Nah, dari angka 1 ke angka 2 nih jarumnya pindah. Berarti 5 menit ditambah 5 menit sama dengan 10 menit. Nah, dari angka 2 pindah lagi ke angka 3. Berarti 10 menit ditambah 5 menit lagi. 15 menit. Nah, kemudian jarumnya pindah lagi dari angka 3 ke angka 4. Nah, dari tadi 15 menit ya, ditambah 5 menit lagi sama dengan 20 menit. Nah, lalu kalau seperti ini bagaimana dong? Kan di sini lewatnya 23 menit. Nah, sekarang kan tadi sudah bilang ya, dari angka-angka ini terdapat beberapa garis yang dimana jika dari angka satu angka ke angka satunya itu berisi 5 garis. Nah, dimana satu garis itu dimenitkan berarti 1 menit. Nah, karena di sini garisnya sudah menunjukkan pukul lewat 20 menit. Nah, untuk supaya menunjukkan pukul 23 menit berarti kita harus menambahkan 3 garis. Dari pukul 4 kita geser lagi, berarti kita harus pindah ke 3 garis lagi, tambahkan 1, 2, 3. Nah, jika seperti ini sudah berarti jamnya sudah menunjukkan pukul jam 10 malam, jam 22 lewat 23 menit. Nah, seperti ini ya notasi penulisannya dalam jika diperagakan menggunakan alat peraga jam. Kemudian kita lanjut ke contoh soal yang nomor 2 ya. Di sini 1 jam 20 menit diubah dalam bentuk menit semua. Dalam satuan waktu menit semua ya diubah. Berarti 1 jam 20 menit. Berarti kita harus cari 1 jam itu berapa menit ya. Ternyata di sini sudah ada kisi-kisinya. Tuh. Kita cari di sini ternyata ada 1 jam. 1 jam sama dengan 60 menit. Berarti di sini soalnya 1 jam 20 menit sama dengan menit, berarti 1 jam kan sama dengan 60. 60 menit ditambah 20 menit. Coba di itu ya bukunya oret-oretan, 60 menit ditambah 20 menit hasilnya berapa ya? Hasilnya yaitu 60 ditambah 20 menit hasilnya sama dengan 80 menit. Untuk soal yang nomor 3 kalian bisa coba sendiri. Nah, jika sudah ketemu jawabannya silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Alhamdulillah sekarang kita berada di akhir video dan kita sudah menyelesaikan beberapa tahap tadi. Nah, ada yang mulai dari cara menggunakan medianya, ada beberapa materinya, dan diberikan juga contoh soalnya. Dan kalian juga di situ kan ada satu contoh soal untuk dicoba sendiri. Nah, sekian saja untuk video pembelajaran satuan waktu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.